Nah, sekarang kita ke bab yang ketiga, yaitu objek kajian sosiologi. Coba, kalau biologi, objek kajiannya adalah makhluk hidup, ada manusia dan sebagainya, apa tumbuhan, hewan dan sebagainya. Maka kalau sosiologi, kalau kamu tadi sudah menyimak dari pertama tadi, yang artinya adalah bercerita tentang teman, maka objeknya pasti manusia, gitu ya, dan segala jenis hubungannya. Nah, jadi kata kuncinya ke objek kajian sosiologi adalah manusia dan segala jenis hubungannya. Objek kajian sosiologi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah material, yang kedua adalah formal. Kalau yang formal ini menitik beratkan pada manusianya sendiri. Nah, ya sebagai makhluk apa? Sosial. Kalau yang ini menitik beratkan pada gejala-gejala yang ditimbulkan. Nah, ini mengenai objek kajian sosiologi. Ada objek material, ada objek formal. Bisa ya? Maka kamu hanya ingat kata kuncinya saja bahwa objek kajian sosiologi adalah manusia dan segala jenis hubungannya. Kalau dikaitkan sama pengertiannya tadi, definisinya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang teman. Teman saya adalah manusia. Itu kan ya? Nah, manusianya itu memiliki kegiatan-kegiatan atau aktivitas atau gejala-gejala yang akan ditimbulkan. Bisa ya? Jadi objek kajian sosiologi adalah manusia dan segala jenis hubungan. Next, berikutnya adalah ciri ilmu sosiologi. Nah, nih ciri ilmu sosiologi yang pertama ada empiris, ada teoritis, ada kumulatif, ada non etis. Nah, ada 4 ya. Jadi ciri sosiologi sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah empiris, yang kedua adalah teoritis, yang ketiga adalah kumulatif, yang keempat adalah non etis. Kita bahas yang pertama, yang empiris. Nah, empiris itu artinya fakta. Kamu kalau lihat di bahasa Indonesia, pemaparan bahasa Indonesia dan sebagainya, mengatakan bahwa empiris itu adalah fakta. Kalau fakta dikaitkan dengan objek, terjadi apa enggak? Terjadi. Misalkan kamu bercerita tentang temanmu mencuri, teman saya mencuri mangga, itu fakta apa tidak? Fakta. Jadi sosiologi itu harus fakta. Nah, faktanya kemudian diobservasi, diteliti. Tidak boleh spekulatif. Paham? Jadi cirinya ilmu sosiologi itu harus fakta yang diobservasi. Contoh, kamu akan meneliti orang Tengger misalkan di daerah Bromo sana. Kamu kan melihat fakta-faktanya di sana. Nah, ketika kamu melihat fakta-faktanya, kamu observasi di sana, tinggal di sana, dipelajari dia sedang ngapain, tujuannya apa, manfaatnya apa, kenapa kok melakukan kegiatan itu dan lain sebagainya. Nah, itu namanya adalah ilmu sosiologi secara empiris. Jadi harus observasi faktanya. Yang kedua, bersifat teoritis. Nah, artinya teoritis. Jadi di sini nanti akan menyusul abstraksi. Abstraksi berarti pendapat. Jadi pendapat kamu, kesimpulan kamu. Tadi kamu langkah pertama ngapain? Observasi. Kalau observasi kan nulis dong. Oh, orang Tengger begini, maka dia akan begini. Ngerti ya? Nah, jadi menyusun teori itu berdasarkan abstraksi, di mana abstraksi ini dihasilkan dari kegiatan observasi. Contohnya, nih contoh. Kalau nggak percaya, kamu ada dalam lingkungan hidup di sekitar kamu. Ini contohnya. Ada namanya teori labeling. Nah, coba ini kita bahas satu teori aja, meskipun ini materi agak tinggi, tapi untuk kamu biar kamu punya gambaran. Teori labeling. Teori labeling ini mengatakan seperti ini. Nah, orang menyimpang karena diberi label. Anaknya mencuri, pergi kemana? Nah,
hei anaknya pelacur, kamu pergi kemana? Nah itu contohnya, itu fakta apa tidak? Fakta. Ada. Tidak boleh ditutupi, nggak boleh. Ya itu fakta. Bisa. Nah jadi orang itu menyimpang gara-gara dikasih label. Apakah ada hal seperti itu? Ada, karena udah muncul teorinya. Bisa ya? Nah itu. Jadi teoritis disusun abstraksi-abstraksinya, pendapatnya sehingga menjadi sebuah teori. Ini contohnya, orang menyimpang gara-gara dikasih label. Dia sudah melakukan observasi, dia sudah melihat fakta bahwa ada orang menyimpang gara-gara dikasih label apa? Penju. Berikutnya, next, yaitu bersifat kumulatif. Bersifat kumulatif artinya adalah nih, memperhalus. Nah, memperhalus, memperbaiki, menambah teori-teori yang sudah ada. Lupa, kok bisa teorinya yang sudah ada diperbaiki? Nah, manusia selalu mengalami apa? Perkembangan. Perkembangannya itu juga mengalami perubahan. Yang paling kentara adalah pengaruh globalisasi. Misalkan ada handphone dan lain sebagainya. Itu kan nanti kan apa fakta-fakta atau gejala-gejala sosialnya banyak yang berubah. Misalkan awalnya, ini contohnya, anak suka bermain sepak bola atau anak suka bermain topak surdu dan lain sebagainya di lingkungan masyarakatnya. Setelah mengenal HP, setelah mengenal permainan dan lain sebagainya, maka muncullah sifat yang namanya individualisme. Benar ya? Dia cenderung bermain dengan alatnya sendiri dan sebagainya, sehingga renggang yang namanya komunikasi. Paham? Nah, itu contoh bahwa teori itu selalu mengalami apa? Perkembangan. Nah, jadi kumulatif itu adalah memperluas, memperbaiki, menambah teori-teori yang sudah ada. Berikutnya, non-etis. Non-etis, nih non-etis adalah jadi sosiologi itu tidak mempermasalahkan baik buruknya fakta, tidak peduli, gitu, faktanya itu kayak apa, ya, disampaikan dalam sosiologi itu. Pencuri, preman, apa namanya, pekerja seks komersial dan sebagainya disampaikan, non etis. Tidak boleh mempermasalahkan, tidak mempermasalahkan namanya baik buruknya fakta, semuanya disampaikan. Yang baik yang disampaikan dan yang buruk juga disampaikan. Itu cirinya sosiologi. Jadi tidak boleh ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi namanya tidak objektif. Kamu berarti subjektif, tidak boleh. Karena yang dikaji adalah fakta. Bisa ya? Terakhir, ini dia manfaat belajar sosiologi. Yang pertama, penelitian. Maka penelitian ini berkaitan dengan pengembangan teori atau kumulatif. Kan kaitannya. Jadi ada muncul gejala-gejala baru di masyarakat sehingga diteliti, berkembang, melahirkanlah namanya teori-teori baru. Itu namanya adalah manfaat belajar sosiologi untuk penelitian. Ini biasanya kalau sudah mahasiswa melihat fakta. Kalau tidak mahasiswa, kamu masih belajar S1 juga bisa. Kalau kamu melihat di masyarakat itu ada muncul fakta baru, berbeda dari sebelumnya, ada yang hal yang baru, bisa diteliti menggunakan pendekatan sosiologi. Bagaimana cara menulisnya? Nanti di bab apa? Penelitian sosial. Berikutnya yang kedua, pembangunan dan perencanaan. Nah, ini contohnya gini. Negara atau wilayah saja ya. Nah, merencanakan sebuah wilayah. Itu ada dua aspek, ada fisik dan ada manusianya. Nah, jadi pendekatan manusianya ini menggunakan pendekatan sosiologi. Ya, contohnya ingin memindahkan ibu kota baru ya dari Jakarta ke Kalimantan. Selain fisik juga perlu yang namanya pendekatan terhadap manusia. Bagaimana cara mempelajari manusianya? Menggunakan pendekatan
sosiologi. Jadi manfaat belajar sosiologi itu untuk pembangunan, juga untuk perencanaan suatu tatanan wilayah. Ya, terakhir pemecahan masalah. Nah, example konflik etnis, misalkan antara Dayak dan Madura gitu ya. Nah, ini menggunakan apa? Pendekatan sosiologi. Bagaimana pendekatan sosiologi itu? Dipelajari orang-orang Dayak itu cirinya bagaimana ya? Madura itu cirinya bagaimana? Ketika sudah dipelajari Dayak ini gini begini, seperti ini cirinya, maka kemudian dicarikan solusi yang bisa untuk memecahkan sebuah permasalahan. Jadi menggunakan pendekatan sosiologi. Kenapa kok seperti itu? Karena objeknya adalah manusia dan segala jenis hubungannya. Nah, itulah sekelumit tentang pengantar belajar sosiologi untuk siswa kelas 10. Sebelum kalian nanti menginjak ke materi-materi berikutnya, alangkah baiknya kalian mengerti hakikat ilmu sosiologi itu seperti apa. Pada intinya, sosiologi itu adalah belajar tentang manusia dan segala jenis hubungannya. Dan segala jenis hubungannya akan menghasilkan gejala-gejala dan fakta-fakta sosial di masyarakat yang selalu berkembang. Karena selalu berkembang, maka mengalami banyak perubahan. Oke, terima kasih. Tetap jaga jarak, ya. Jangan lupa cuci tangan dan tidak usah keluar rumah jika tidak melakukan hal yang sangat urgent atau yang penting. Ya, jaga kesehatan. See you next time. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.